Halo guys, masih bersama saya seorang Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, yaitu untuk kali ini saya akan ngevlog, untuk mereview tentang konvensi CEDAW. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu konvensi CEDAW. Jadi konvensi CEDAW adalah sebuah konvensi untuk membahas tentang kesetaraan gender, guys. Kurang lebih ya seperti itulah. Jadi CEDAW ini apa sih? CEDAW itu singkatan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, lah seperti itu. Nah, konvensi CEDAW ini dilaksanakan di New York pada tahun 1979, ya, pada tahun itu. Kemudian baru baru diterapkan itu pada 2 tahun kemudian. Bukan diterapkan, dilaksanakan, nah seperti itu. Oke, jadi orang-orang di dunia itu menganggap bahwa konvensi CEDAW adalah awal dari kebangkitan hak-hak kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki, seperti itu. Oke, dalam vlog kali ini saya akan sedikit mereview tentang pasal di dalam CEDAW. Kali ini saya akan mengambil pasal 3, yaitu artikel 3. Kenapa saya mengambil pasal nomor 3? Karena saya suka nomor 3. Jadi nomor 3 itu kalau tidak salah tadi itu teksnya berbunyi seperti ini. Saya hafal. Iya, iya, iya. States parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic, and cultural fields, appropriate measures including legislation to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men. Nah, jadi kurang lebih artinya itu seperti ini, guys. Negara-negara yang berpartisipasi dalam CEDAW ini ya, itu mereka harus mengambil eh, mengambil langkah-langkah dalam semua bidang, terutama bidang-bidang yang sektor-sektor yang strategis. Nah, khususnya sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya, termasuk sektor legislasi ya, atau tidak lain ya UU itu. Nah, kalau di Indonesia itu UU. Untuk memastikan pengembangan dan kemajuan perempuan secara penuh. Hal ini dengan tujuan untuk menjamin mereka beraktivitas dan menikmati hak asasi manusia atau hak-hak dasar ya, dan kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan dengan para laki, seperti itu ya. Jadi seperti yang kita ketahui kan ya, pada zaman dahulu perempuan itu dianggap sebelah mata oleh para laki-laki, dan ya itu, jadi mereka tidak mendapatkan hak asasi seperti halnya laki-laki. Jadi ada ketimpangan begitu, laki-laki dilakukan dengan perempuan di bawah begitu. Nah, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, manusia itu semakin sadar bahwa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya, tidak ada yang berbeda di mata Allah. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan antar manusia adalah imannya, guys. Iman di dalam hati. Lah, untuk laki-laki dan perempuannya sendiri itu tidak membedakan. Jadi disinilah awal kebangkitan adanya, mungkin sudah sejak sebelum adanya CEDAW ini sudah banyak manusia atau orang-orang yang sadar akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun dengan adanya konvensi CEDAW ini menjadi
salah satu batu loncatan lah seperti itu guys, batu loncatan yang legal secara hukum dan pemerintahan yang diikuti oleh semua negara seperti itu. Kalau sebelumnya ini kan mungkin ya hanya beberapa kalangan saja yang sadar akan kesetaraan itu, tapi dengan adanya konvensi CEDAW ini menjadi yaitu tadi batu loncatan. Bentar. Batu loncatan untuk kesetaraan gender ke depannya seperti itu. Dan sudah banyak negara-negara yang jadi bagian dalam konvensi CEDAW ini meratifikasi ke dalam undang-undang mereka. Kurang lebih ada 180-an kurang lebih negara yang jadi bagian dan meratifikasi konvensi CEDAW ini ke dalam undang-undang mereka, termasuk negara kita tercinta ini guys, negara Indonesia. Tapi ya tidak semuanya kok meratifikasi, ada beberapa negara itu yang bahkan tidak mau menandatangani perjanjian ini, termasuk kayak Iran dan negara tadi mana tadi lupa saya. Itu pokoknya ya ini. Jadi konvensi CEDAW ini khususnya pasal 3 ini, dia itu ingin menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada yang maha benar dan tidak ada yang selalu salah, semuanya sama guys. Dan yaitu khususnya pasal 3 ini ingin mendorong atau ingin memberitakan apa menganjurkan pada seluruh negara yang jadi bagiannya untuk mengambil langkah-langkah dalam semua sektor, khususnya sektor-sektor yang strategis tadi itu, untuk memberdayakan wanita seperti itu, memberdayakan wanita agar dia itu setara begitu dengan laki-laki. Ya begitulah pokoknya intinya, dan agar mereka itu terlindungi dari kekerasan dan kejahatan ya, sebagaimana seperti kita ketahui ya bahwa selama ini perempuan itu kerap kali menjadi sasaran tindak kekerasan. Jadi dengan adanya konvensi CEDAW khususnya pasal 3 ini diharapkan yaitu perempuan dan laki-laki menjadi setara, kemudian pemerintahannya ikut andil untuk memajukan kaum perempuan, untuk menciptakan kesetaraan ini begitu guys, dalam semua sektor itu. Ya seperti itu pokoknya intinya guys. Oke, sampai sini dulu. Nggak apa-apa lah, nggak sampai 10 menit ya, nanti monetisasinya bisa kita perpanjang. Oke, terima kasih untuk video kali ini, cukup gitu saja. Sampai jumpa pada vlog-vlog saya yang selanjutnya guys. Oke, masih bersama saya seorang Abdi Izuddin Muhammad. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.